Seorang guru honorer di Kabupaten Kampar Riau membanting nasi kotak di hadapan guru lain dan murid. Hal ini karena guru lain tidak sabar menunggu saat pembagian nasi kotak. Dalam kesaksiannya, saksi Letda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto menceritakan saat Prada Lucky Namo dan Prada Richard Bulan dianiaya. Saksi menyebut ada 2 orang yang melakukan penganiayaan secara bergantian, namun ia tak mengenalinya. Enggak, tuan biasanya kita tuh. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengevakuasi seekor kucing dari sumur sedalam 15 meter. Pemilik rumah bilang kucing itu sempat hilang selama 2 hari. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Desi Fiftina, kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama, saudara, kebakaran menghanguskan 2 warung makan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas dari salah satu warung makan. Masuk, Bang! Komandan, masuk, Bang! Bang! Komandan! Kobaran api muncul dari bagian belakang salah satu warung makan Tegal di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Api dengan cepat membesar dan merambat ke warung makan lain yang ada di sebelahnya. Lokasi kebakaran yang berada di belakang permukiman warga sempat membuat panik. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum petugas Sudin Damkar Jakarta Selatan tiba di lokasi. Kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas salah satu warung makan Tegal saat digunakan memasak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Terbakar objek adalah warung Tegal. Dan penyebabnya kalau saya lihat tadi pergantian tabung gas. Jadi pas diganti rupanya ada percikan api yang jadi membakar seluruh area wantang. Saudara, kecelakaan terjadi di jalur maut Kali Jambe, Purworejo, Jawa Tengah. Sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan kios pasar dan berakhir terbalik dan menimpa sebuah mobil. 1 orang tewas dalam kecelakaan ini. Peristiwa terjadi sekitar pukul 5 pagi. Dari keterangan beberapa saksi, truk diduga mengalami remblong dan meluncur kencang dari arah Magelang yang merupakan jalan menurun. Truk menabrak deretan kios hingga akhirnya berhenti terbalik dan tangki terlepas dari rangka mobil. Muatan solar juga tumpah, saudara. Tim Basarnas mengevakuasi 3 orang dalam kondisi selamat, sementara 1 orang meninggal. Dan inilah visual proses evakuasi korban kecelakaan truk tangki. Ambulans sudah di lokasi. Tim gabungan polisi, Damkar, dan BPBD juga terus menyisir lokasi untuk mencegah dampak kecelakaan meluas. Ya, dari evakuasi tadi kita sampai di sini sekitar jam 6, jadi sekitar 1 jam 40-an ya tadi, 1 jam 40 untuk evakuasi karena kondisi yang begitu sulit karena terjepit
di badan kendaraan, jadi butuh evakuasi yang ekstra tadi. Sementara sebuah bus tujuan perbatasan negara mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Trans Timur, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Belasan penumpang ada di dalam bus. Bus Kawi Indah tujuan Kupang Atambua menabrak pohon di Jalan Trans Timur, Nusa Tenggara Timur. Belasan penumpang yang berada di dalam bus langsung dievakuasi dengan kendaraan lain menuju Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Kecelakaan tunggal itu diduga karena setir bus tak bisa dikendalikan oleh sopir. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi kondisi kendaraan mengalami kerusakan parah usai menabrak pohon jati. Setir tekan sih, hanya itu saja. Tidak ada. Soalnya ada korban jiwa kah? Tidak ada, tidak ada. Yang meluka tidak ada. Kita ke sorotan lain, saudara. Seorang guru honorer di Kabupaten Kampar Riau membanting nasi kotak di hadapan guru lain dan murid. Hal ini karena guru lain tidak sabar menunggu saat pembagian nasi kotak. Inilah video amatir saat seorang guru honorer di Kabupaten Kampar Riau membanting makanan yang akan dibagikan kepada siswa dan guru. Peristiwa ini terjadi di SD Negeri 021 Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau. Nasi bantuan dari Dinas Pendidikan itu dibanting oleh pelaku yang kesal karena adanya desakan dari guru lain saat pembagian berlangsung. Alasannya kami banting, yaitu para guru meminta agar diberikan cepat. Saya bilang, ibu sabar bu, ini nasi ini tetap kami bagian kepada anak-anak. Berapa kekurangannya nanti kami belikan yang lain. Akhirnya guru lain tidak terima sikap saya seperti itu, maka nasi itu lepas dari tangan saya. Saudara, dalam kesaksiannya, saksi Letda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto menceritakan saat Prada Luki Namo dan Prada Richard Bulan dianiaya. Saksi menyebut ada 2 orang yang melakukan penganiayaan secara bergantian, namun ia tidak mengenalnya. Selengkapnya usai jeda, saudara. Saudara, tanah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala menjadi sengketa yang hendak diambil alih oleh mafia tanah. JK menegaskan mafia tanah harus diberantas. Yusuf Kala bilang Menteri ATR BPN Nusron Wahid sudah menyatakan bahwa tanah di Makassar yang menjadi sengketa adalah hak miliknya. Menurut JK, kasus ini banyak dialami masyarakat. Menurut JK, praktik mafia tanah seperti melakukan rekayasa hukum hingga pemalsuan dokumen harus diberantas. Makassar banyak terjadi di tempat lain. Itu semua kriminal sebenarnya dibuat itu dengan cara rekayasa hukum, rekayasa apa, memalsukan dokumen, memalsukan orang. Itu praktek itu terjadi di mana-mana dan itu kita harus lawan bersama-sama. Kalau tidak, ini merupakan suatu masyarakat korban. Termasuk saya ingin korban, tapi kan kita punya formal yang tidak bisa dibantah. Sebelumnya, saudara, lahan milik JK yang terletak di kawasan Metro Tanjungan Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan diduga telah diserobot oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanah seluas 16,4 hektar itu ia beli langsung dari ahli waris Raja Goa sekitar 30 tahun lalu. JK bilang ia memiliki surat tanah resmi atas tanah miliknya itu. Udah sertifikat ada, jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Tidak ada ya yang
Kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan gembel, tidak. Karena yang dituntut itu siapa namanya? Maju Balang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Penjualikan. Masa penjualikan punya tanah Sulawesi? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Persidangan kasus kematian Prada Luki Namo di Peradilan Militer 315 Kupang kembali dilanjutkan. Hari ini seorang anggota TNI dihadirkan sebagai saksi. Saksi merupakan Letda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto yang merupakan Komandan Peleton di Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Waka Ngamere di Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Batalion itu merupakan tempat Prada Luki Namo berdinas. Saksi dihadirkan untuk memberi keterangan terkait 17 terdakwa. Total ada 12 saksi yang dihadirkan untuk 17 terdakwa ini. Saksi digali keterangannya untuk mengetahui kronologi kematian Prada Luki yang diduga dianiaya seniornya. Dalam kesaksiannya, Saksi Letda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto menceritakan saat Prada Luki Namo dan Prada Richard Bulan dianiaya. Saksi menyebut ada 2 orang yang melakukan penganiayaan secara bergantian, namun ia tidak mengenalinya. Setelah kami masuk dan berinisiatif membebaskan, kami memberi nasihat, lalu ada yang masuk. Ada lagi yang masuk. Siap. Personil unit PPP ya. Siapa yang masuk? Servisin kami lupa. Siap. Jam berapa ya? Siap. Sekitar lebih dari jam 9. Tak tahu orang yang masuk itu. Siap. Kami lupa. Siap. Ada 2 orang. Tidak melihat. Siap. Yang dicambuk siapa saja? Siap, berdua. Ada Richard dan Maru. Dalam persidangan, Saksi Letda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto juga dicecar soal perannya sebagai perwira jaga. Majelis Hakim menyebut perwira jaga semestinya membuat laporan ketika ada kejadian yang menonjol. Siap, tidak. Saudara tidak kenal, karena tidak logis gitu. Saudara perwira jaga di situ, siapa tahu siapa ada di situ. Siap. Saudara lihat Letnan Torik terdakwa 16 apa yang saudara lihat dari Letnan Torik itu? Siap, kami melihat papasan waktu di luar itu. Apa yang dilakukan Letnan Torik terdakwa 16? Dilakukan perjalanan. Yang dilakukan yang saudara lihat? Siap, berjalan. Berjalan terus apa lagi yang dilakukan? Siap. Ada membawa sesuatu enggak? Siap. Ada membawa sesuatu enggak? Siap. Apa yang dibawa? Siap, minyak tawar. Minyak tawar. Itu siap. Apa minyak tawarnya itu? Siap, kami kurang tahu. Tidak tahu. Siap. Tidak tahu atau tidak mau tahu? Kan saudara perwira jaga di situ. Siap. Terus kemudian apa yang saudara tanyakan kepada Sekda lalu di situ? Siap, proses BAP. BAP. Jadi saudara tahu di situ ada proses pemeriksaan integrasi. Siap. Apa yang saudara tanyakan kepada Sekda lalu? Siap. Bagaimana prosesnya? Terus apa jawabannya? Izin masih berlanjut. Masih berlanjut. Maksudnya masih berlanjut itu gimana? Siap, kami kurang tahu. Saudara sebagai perwira jaga semuanya tidak saudara ketahui. Sebagai seorang perwira jaga adalah melaporkan kejadian-kejadian yang menonjol. Siap. Saudara mewakili seorang komandan satuan. Siap. Saudara tidak tahu semuanya itu. Terus apa yang saudara kerjakan? Siap, waktu itu kami membuat paparan diberitakan kepada. Ya, itu kan di luar tugas sebagai perwira jaga. Yang saya tanyakan sebagai perwira jaganya itu. Siap. Ada nggak kejadian menonjol? Ada. Saudara melaporkan nggak di situ? Siap, tidak. Tidak. Pada tugas perwira jaga kan harus melaporkan kejadian-kejadian yang menonjol. Siap. Saudara berwenang nggak mengambil suatu tindakan tertentu? Siap, tidak. Tidak. Kenapa kok tidak? Izin mohon dilakukan. Mengambil suatu tindakan tertentu, misalnya saudara kan sebagai perwira jaga. Dari 11 itu kami memerintahkan untuk berhenti melakukan BAP. Kenapa kok saudara bisa memerintahkan untuk berhenti melakukan BAP? Yang memerintahkan untuk melakukan BAP siapa? Siap. Yang memerintahkan untuk melakukan BAP siapa? Siap, komandan.
Komandan, kok saudara berwenang untuk memerintahkan untuk berhenti? Untuk istirahat. Untuk istirahat. Siap. Saudara perintahkan kepada siapa? Siap untuk yang ada di ruangan. Yang ada di ruangan siapa? Siap waktu itu Daki Rahmat dan Daki Faisal tadi. Saudara bisa memerintahkan Daki Faisal dan Daki Rahmat untuk berhenti? Siap, kami hanya meneruskan ya. Meneruskan? Siap. Meneruskan dari siapa? Siap, waktu itu Daki Rahmat di sini. Kan Daki Rahmat ada di situ? Istirahat saja, dilanjutkan besok. Oh, yang BAP siapa? Siap, kami kurang tahu. Bukan, kan saudara mendapat perintah dari Daki Rahmat tadi untuk memerintahkan yang melakukan pemeriksaan agar berhenti. Siap. Siapa yang melakukan pemeriksaan di situ? Siap, waktu itu sudah tidak ada BAP. Lalu saudara menyampaikan kepada siapa untuk berhenti? Siap, yang ada di ruangan. Yang ada di ruangan siapa? Siap, kami tidak tahu siapa saja. Kami hanya saudara yang ada di Usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur yang mengevakuasi seekor kucing dari sumur sedalam 15 meter. Pemilik rumah bilang kucing itu sempat hilang selama 2 hari. Kebakaran melanda sebuah bangunan ruko yang menjual kain dan tekstil di Kompleks Pertokoan Fatmawati, Jakarta Selatan. Asap tebal keluar dari sisi depan kaca bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pada saat kebakaran, toko baru saja dibuka. Kebakaran diduga akibat korsleting. 13 mobil pemadam kebakaran dan 49 personel diterjunkan untuk memadamkan api. Upacara peringatan Hari Pahlawan di halaman kantor Satpol PP Banyumas ini langsung terhenti saat seekor monyet tiba-tiba muncul di tengah barisan peserta upacara. Upacara pun mendadak heboh karena monyet berusaha mengejar sejumlah peserta upacara. Monyet baru bisa ditangkap sekitar 1 jam kemudian. Monyet tersebut merupakan hasil penyelamatan damkar Banyumas yang dipelihara Satpol PP Banyumas. Namun monyet tiba-tiba lepas karena rantai pengikatnya putus. Petugas damkar Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengevakuasi seekor kucing dari dalam sumur sedalam 15 meter. Hanya dalam waktu 15 menit, kucing berhasil dievakuasi menggunakan keranjang yang diberi pakan dan diikat dengan tali. Pemilik rumah bilang kucing ini sempat hilang selama 2 hari usai bertengkar dengan kucing lain. Kucing diduga lari dan tercebur ke sumur melalui lubang kecil. Saudara, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Riau. Lokasi kebakaran yang hanya berjarak 100 meter dari permukiman mengganggu kesehatan warga. Lebih dari sepekan, kebakaran hutan dan lahan melanda Desa Rimbo Panjang. Api terus meluas, bahkan semakin mendekat ke permukiman. Kurangnya jumlah personel gabungan menyulitkan upaya pemadaman. Warga mulai mengeluhkan demam hingga sesak napas akibat asap pekat yang masuk ke rumah mereka. Data BMKG menunjukkan titik api yang terus meningkat di Kota Riau. Hingga 11 November, tercatat total 66 titik api yang tersebar di 6 kabupaten Kota Riau. Banyak asap pekat masuk dalam rumah sampai sesak nafas gitu. Ya udah keluar semua. Banyak kebakaran. Evakuasi keluarga. Hah? Keluarganya anak-anak dievakuasi tadi. Iya, dievakuasi dulu. Dibawa kemana? Ke tempat yang tidak ada asapnya lah. Karena asapnya ngumpul di sini semua. Karena angin kencang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Desi Fiftina. Sampai jumpa.
saya kan